Setelah kita dikasih banyak film superhero bertema kosmik dan multiverse, Marvel Studios akhirnya down to earth dengan ngerilis seri spy thrillernya yang dijamin bakal bikin kita mind-blowing, Secret Invasion. Sebelum nonton seriesnya, di video ini kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Secret Invasion, biar kalian bisa catch up dan makin paham sama cerita dari seriesnya. So, langsung aja. Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian. Let's explore this universe. Secret Invasion adalah series live action ke-9 garapan Marvel Studios di MCU dan merupakan salah satu series di MCU Phase 5 yang tayang di tahun ini selain Loki Season 2 dan juga Echo. Seperti judulnya, series ini merupakan adaptasi dari storyline crossover komik Secret Invasion yang basically bakal menceritakan bagaimana Nick Fury berusaha untuk menyelamatkan bumi dari invasi para Skrull. Di luar konsep multiverse, dunia kosmik, dan para dewa yang eksis di MCU, seri Secret Invasion membawa kita ke pendekatan baru yang fokus pada world level atau ancaman yang lebih relate dengan kondisi dunia. Selain itu, kita juga bisa merasakan vibes yang sama seperti film Captain America Winter Soldier yang menghadirkan cerita yang dark, unsur politik, konspirasi, dan misteri yang bakal bikin kita mind-blowing sekaligus penasaran ikutin setiap episodenya. Secret Invasion dikonfirmasi bakal mengambil timeline di MCU masa sekarang, tepatnya setelah peristiwa Blip dan seri She-Hulk Attorney at Law, yang kemungkinan besar bakal menjadi jembatan cerita dari Nick Fury untuk muncul di film The Marvels. Series ini bakal punya 6 episode dan masing-masing episodenya bakal punya durasi sekitar 40-50 menit. Series ini punya rating TV-14 atau untuk anak-anak 14 tahun ke atas, karena bakal ada beberapa aksi kekerasan, tema cerita yang cukup dewasa, dan juga bahasa yang kompleks. Seri spy thriller dan juga action adventure ini didirect langsung nih sama Ali Selim, director yang sebelumnya menggarap beberapa series dan juga film bertemakan thriller dan crime drama seperti Criminal Minds dan Manhunt. Sedangkan untuk skripnya, Marvel Studios menunjuk Kylie Bradstreet, penulis dari series Mr. Robot, untuk menjadi head writer dari series ini. Selain itu, Kevin Feige, Luis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Ben Winderbaum, dan Samuel L. Jackson yang bakal menjadi eksekutif produser dari series Secret Invasion. Nah, development dari series ini dimulai di bulan September 2020 ketika Kylie Bradstreet ditunjuk sebagai penulis skrip dan Samuel L. Jackson yang kembali lagi sebagai Nick Fury di series ini. Nah, di bulan Maret dan April 2021, satu persatu casting mulai diumumkan termasuk Ben Mendelsohn yang bakal kembali menjadi Talos, Emilia Clarke yang bakal menjadi putrinya Talos, dan Cobie Smulders yang bakal menjadi Maria Hill. Gak lama setelah itu, Ali Selim akhirnya di-hire untuk jadi sutradara dari series ini dan proses syuting pun dimulai di London bulan September 2021 sampai akhirnya selesai di akhir April 2022. Series ini awalnya direncanakan untuk tayang di awal tahun 2023, tapi karena beberapa hal, perilisannya akhirnya diundur ke bulan Juni 2023. Dan seperti series MCU sebelumnya, Secret Invasion bakal tayang di platform streaming Disney Plus Hotstar setiap hari Rabu sore dari tanggal 21 Juni sampai finalnya nanti tanggal 26 Juli. Cast and Character. Secret Invasion bakal menghadirkan sejumlah karakter penting yang diperankan oleh aktor dan aktris ternama Hollywood. Samuel L. Jackson kembali lagi menjadi Nick Fury, mantan director S.H.I.E.L.D. yang saat ini jadi komandan stasiun luar angkasa Saber. Ben Mendelsohn sebagai Talos, mantan leader dari kelompok Skrull di bumi yang jadi partnernya Nick Fury. Kingsley Ben-Adir sebagai grafik, pemimpin kelompok Skrull Rebel yang bakal jadi villainnya di series ini. Killian Scott sebagai Pagan, wakil dari grafik di kelompok Skrull Rebel. Lalu Samuel Adewumi sebagai Beto, anggota baru di kelompok Skrull Rebel. Lalu Dermo Mulroney sebagai Presiden Amerika Ritson. Richard Dormer sebagai Prescott, agen CIA yang berhasil menguak rencana para Skrull untuk menginvasi bumi. Lalu Emilia Clarke sebagai Gaia, anak perempuan Talos yang jadi bagian dari kelompok Skrull Rebel. Lalu Olivia Colman sebagai Sonya Falsworth, petinggi MI6 dan kolega Nick Fury yang punya motivasi tinggi untuk melindungi negaranya dari invasi bangsa Skrull. Dan Don Cheadle sebagai James Rhodes alias superhero War Machine yang sekarang jadi bagian dari pemerintah Amerika. Lalu ada Cobie Smulders sebagai Maria Hill, agent S.H.I.E.L.D. dan tangan kanannya Nick Fury. Martin Freeman sebagai Everett Rose, agent CIA yang sebelumnya beraliansi dengan Wakanda, dan Charlene Woodard sebagai Priscilla Fury, istrinya Nick Fury. Storyline.
Buat yang belum tahu, series ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu storyline crossover dan major event di komik Marvel berjudul Secret Invasion yang dibuat sama Brian Michael Bendis dari tahun 2007 sampai 2009. Storyline ini awalnya bermula setelah event Kree Skrull War saat Illuminati pergi ke planet Skrull Tarnak 4 untuk menemui Kaisar Skrull bernama Dorek ke-7 dan memperingatkannya untuk tidak melibatkan bumi dalam perang Skrull dan Kree. In the end, para Skrull akhirnya berhasil menangkap Illuminati dan menjadikan mereka sebagai objek penelitian. Beruntungnya para superhero Illuminati akhirnya bisa lolos, tapi para Skrull ternyata sudah berhasil mendapatkan banyak data dan informasi dari mereka, terutama soal genetika manusia, mutant, inhuman, sihir, dan juga teknologi di bumi. Kaisar Dorek lalu memerintahkan para ilmuwannya untuk melanjutkan penelitian dari data ini yang kedepannya bisa dimanfaatkan Kekaisaran Skrull sebagai senjata untuk menyerang bumi. Di bawah pengawasan Dorek, para ilmuwan mulai membuat cloning dari Reed Richards dan merancang situasi palsu supaya cloning ini bisa mengungkapkan cara para Skrull bisa menyamar ke bumi tanpa terdeteksi. Setelah gagal berulang kali, para Skrull akhirnya mendapatkan cara dan menyempurnakannya, di mana cara inilah yang kemudian digunakan sama para Skrull untuk menyerang bumi di event Secret Invasion tanpa terdeteksi sihir, kekuatan superpower, bahkan sama teknologi apapun. Sayangnya, sebelum bisa melakukan invasi ke bumi, Kaisar Dorek dibunuh sama istrinya sendiri, yaitu Ratu Arkel, yang menggantikan Dorek sebagai Kaisar Skrull yang baru. Tapi kekuasaannya nggak berlangsung lama, karena planet Tarnak 4 akhirnya dihancurkan sama Galactus dan sisa kerajaan yang lain dikuasai sama pasukan Annihilus. Setelah kejadian itu, Putri Veranke akhirnya naik tahta menjadi Kaisar Skrull yang baru setelah sebelumnya dia diasingkan sama Kaisar Dorek. Veranke lalu memimpin bangsa Skrull untuk menginvasi bumi dan menjadikannya sebagai planet Skrull yang baru. Cara Veranke berbeda, di mana mereka menculik berbagai macam orang termasuk para superhero, villain, dan juga berbagai figur di bumi yang identitasnya bakal mereka pakai sebagai penyamaran, termasuk Queen Veranke yang terlibat langsung memimpin invasi ini dengan menyamar sebagai Jessica Drew alias Spider-Woman. Berkat penyamaran mereka, para agen mata-mata Skrull bisa menyusup ke pemerintahan dunia. Organisasi seperti S.H.I.E.L.D., Hydra, bahkan The Hand, dan juga tim superhero dunia termasuk Avengers dan Defenders. Secret Invasion baru dimulai setelah event Civil War ketika New Avengers mengalahkan The Hand dan membunuh pemimpin mereka, Elektra, yang terekspos kalau dia selama ini adalah Skrull bernama Pagan. Veranke yang menyamar menjadi Spider-Woman kemudian membawa mayat ini ke Tony Stark untuk memicu rasa tidak percaya di antara para komunitas superhero. Bener aja, ketika Tony Stark mengundang Illuminati untuk membahas soal mayat Skrull, pertemuan itu menjadi bencana karena Black Bolt terekspos sebagai Skrull dan menyerang anggota Illuminati, sehingga ini membuat para leader dari tim superhero menjadi makin tidak percaya satu sama lain. Para Skrull lalu melanjutkan invasi mereka dengan memancing New Avengers dan Mighty Avengers untuk datang ke Savage Land dan menyerang mereka habis-habisan dengan para Skrull yang udah punya kekuatan dari berbagai superhero. Sementara itu di tempat lain, agent Skrull yang menyamar menjadi Dum Dum Dugan berhasil menghancurkan markas Peak milik Sword. Di menara Avengers, Skrull yang menyamar menjadi Jarvis berhasil mematikan sistem teknologi Stark yang membuat Stark Industries lumpuh, sekaligus membuat Helicarrier Shield tidak berfungsi dan penjara Cube dan The Raft menjadi terbuka yang membuat kekacauan di dunia. Setelah pertarungan Skrull dan para superhero di berbagai tempat di bumi pecah, Mr. Fantastic dibantu Abigail Brand berhasil mendevelop sebuah device yang bisa digunakan untuk merubah para Skrull yang menyamar berubah ke bentuk asli mereka, sehingga ini memudahkan para superhero untuk membasmi para Skrull yang menginvasi bumi. Singkat cerita, final battle akhirnya terjadi di antara pasukan Skrull yang di-lead sama Queen Veranke dan para superhero di New York. Pertarungan pun selesai dengan kematian Queen Veranke yang dibunuh sama Norman Osborn, disusul dengan hancurnya armada Skrull di orbit bumi dan ditemukannya para superhero yang selama ini diculik. Karena jasanya yang sudah membunuh pemimpin Skrull, Norman Osborn akhirnya dipercaya sama pemerintah Amerika untuk memegang kursi keamanan, yang di sini malah dimanfaatkan sama Norman untuk membubarkan S.H.I.E.L.D. dan menggantikannya dengan organisasi Hammer, sehingga Norman dan para villain bisa dengan mudah menguasai Amerika di storyline Dark Reign. Di MCU, story dari para Skrull di Secret Invasion dimulai di film Captain Marvel. Skrull awalnya diceritakan sebagai bangsa alien yang damai dari planet Skrullos. Semua berubah ketika mereka berkonflik dengan Kekaisaran Kree yang memaksa mereka untuk tunduk. Bangsa Skrull melawan yang membuat pasukan Kree menginvasi mereka habis-habisan dalam sebuah perang genosida yang menghancurkan planet mereka. Sejak saat itu, ribuan Skrull yang masih survive akhirnya mengungsi ke planet lain dan menggunakan kekuatan shape-shifting mereka untuk menyamarkan diri sebagai bagian dari penduduk planet itu.
Melihat ini, Kekaisaran Kree akhirnya memulai kampanye propaganda yang menggambarkan Skrull sebagai kelompok jahat yang menyusup dan menaklukkan berbagai planet untuk menguasai alam semesta, yang akhirnya membuat para Skrull jadi tidak dipercaya dan diburu di seluruh galaksi, termasuk sama Kekaisaran Kree yang di sini juga membentuk pasukan khusus bernama Star Force yang di-lead sama Yon-Rogg untuk mengakhiri perang Kree-Skrull War dengan membantai para Skrull yang tersisa. Nah, salah satu fraksi dari Skrull yang di-lead sama Talos beruntungnya ditampung sama Mar-Vell, si pengkhianat Kree yang menggunakan pesawat Imperial Kree yang tersembunyi di orbit bumi untuk menjadi tempat tinggal sementara buat para Skrull. Mar-Vell juga akhirnya membantu mereka dengan menggunakan pengetahuannya untuk membangun Lightspeed Engine yang bisa jadi alat transportasi mereka untuk mencari planet baru di galaksi. Sayangnya, sebelum dia menyelesaikan pekerjaannya, Mar-Vell keburu dibunuh sama Yon-Rogg dan Minerva, sehingga membuat para Skrull harus tinggal di pesawat luar angkasa selama 6 tahun. Di tahun 1995, beberapa Skrull yang ada di planet Torva berhasil dibantai sama pasukan Star Force. Di sisi lain, Talos berhasil menangkap Carol Danvers yang saat itu masih di brainwash sama kaum Kree. Mereka menggunakan device memory probe untuk mencari petunjuk soal Mar-Vell dari ingatannya Carol Danvers. Carol akhirnya berhasil kabur dan membuat para Skrull mendarat darurat di California, di mana di sana para Skrull termasuk Talos mengambil bentuk manusia sebagai penyamaran supaya mereka bisa melanjutkan pencarian Lightspeed Engine yang bakal jadi jalan mereka untuk menemukan rumah baru di galaksi. Nah, Talos menggunakan identitas R. Keller, Director S.H.I.E.L.D. di tahun 90-an, bosnya Nick Fury sama Phil Coulson nih. Singkat cerita, setelah menghadapi Nick dan Carol di markas S.H.I.E.L.D., Talos dan wakilnya Norex akhirnya bertemu mereka lagi di rumah Maria Rambeau, sahabatnya Carol Danvers. Dari sini, Carol akhirnya sadar kalau selama ini dia sudah dimanipulasi sama Kekaisaran Kree, dan ternyata para Skrull hanya ingin mencari rumah baru di galaksi. Carol, Maria, dan Nick akhirnya membantu para Skrull melawan pasukan Kree. In the end, pertarungan selesai dengan kekalahan pasukan Star Force Kree dan kelompok Accuser yang akhirnya kembali ke planet mereka. Setelah kejadian itu, Nick Fury dan Captain Marvel akhirnya berjanji untuk membantu Talos dan para Skrull Survivor yang masih tersisa untuk mencarikan mereka rumah baru untuk menjadi tempat tinggal di galaksi. Nah, Nick Fury akhirnya terus menjalankan misi ini, bahkan sampai dia masih jadi Director S.H.I.E.L.D. dan membentuk tim Avengers. Sampai akhirnya, setelah kejadian blip, Nick Fury lalu pergi ke luar angkasa untuk membangun stasiun luar angkasa Saber dan membawa beberapa Skrull untuk membantunya di sana. Sementara itu di bumi, dia dibantu sama Talos dan Sauron untuk menggantikan peran dia dan Maria Hill. Yang saat itu, mereka berdua ini ditugaskan untuk mengawasi bumi dan memberikan kacamata idit ke Peter Parker yang berujung pada insiden Mysterio di London. Di tahun 2025, saat Nick Fury lagi sibuk-sibuknya membangun Saber, Maria Hill dan Talos berhasil mengungkap rencana kelompok Skrull rebel yang berniat menginvasi bumi. Mereka akhirnya terpaksa memanggil Nick Fury untuk kembali ke bumi dan mengurus masalah invasi ini, di mana dalam prosesnya, Nick Fury harus berhadapan dengan Gravik, leader dari kelompok Skrull rebel yang jenius dan punya pengaruh kuat di antara para bangsa Skrull yang tinggal di bumi. Selain para Skrull, Nick juga berurusan dengan Sonya Falsworth, teman lamanya yang merupakan petinggi dari Badan Intelijen MI16, di mana di sini mereka bakal bersaing bersama Nick dan timnya untuk menghentikan invasi bangsa Skrull di bumi. Sonya diceritakan sebagai cucu dari James Montgomery Falsworth, anggota dari The Howling Commandos yang membantu Kapten Amerika selama Perang Dunia Kedua. Nah, karakter turunan dari The Howling Commandos udah sering nih kita lihat sebelumnya, seperti Kepala Sekolah Morita yang merupakan keturunan dari Jim Morita, anggota Howling Commandos. Juga Agent S.H.I.E.L.D. Antoine Triplet yang merupakan keturunan dari Gabe Jones yang juga jadi anggota dari tim Howling Commandos. Movie and Comic Recommendation. Nah, buat kamu yang pengen tahu lebih dalam soal origin dan referensi dari cerita Secret Invasion, recommended banget buat kalian baca seri komik Secret Invasion dan beberapa komik yang relate seperti Avengers The Initiative dan New Avengers Illuminati. Selain itu, karena series ini bakal fokus ke karakter Nick Fury dan mengeksplor lebih dalam hubungannya dengan para Skrull, kalian bisa nonton beberapa film Marvel yang jadi bagian dari perjalanan Nick Fury di MCU, seperti Captain Marvel yang menceritakan origin dari karakter Nick Fury dan awal mula bagaimana dia berhubungan sama bangsa Skrull sampai sekarang. Berikutnya ada film Avengers yang di sini menunjukkan kita bagaimana Nick Fury membentuk tim superhero Avengers dan mengintroduce karakter Maria Hill yang di sini jadi tangan kanannya Nick Fury. Di mana hubungan mereka berdua selanjutnya dieksplor lebih dalam di film Captain America Winter Soldier. Ini adalah saat di mana Hydra menyusup ke S.H.I.E.L.D. dan film Avengers Age of Ultron saat mereka menghadapi ancaman Ultron di Sokovia. Next ada film Spider-Man Far From Home yang di sini nge-reveal bagaimana para Skrull terutama Soren dan Talos ternyata masih ada di bumi yang somehow membantu Nick Fury di beberapa misi saat Nick Fury masih sibuk di luar angkasa bersama dengan para Skrull lainnya. Dan terakhir ada series WandaVision, terutama post-credit scene-nya yang menunjukkan kita bagaimana Nick Fury masih bekerja sama dengan para Skrull dan mendugaskan mereka untuk merekrut Monica Rambeau di Westview.
Nah, kamu juga bisa nonton series The Falcon and the Winter Soldier dan film Black Panther Wakanda Forever nih. Ini menjadi setup untuk kemunculan karakter James Rhodes dan Agent Everett Ross di series ini. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton series Secret Invasion. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.